Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal rencana bisnis yang telah saya buat dengan judul penyedia layanan internet dengan media nirkabel atau dalam bahasa Inggris Fully Wireless Internet Service Provider dengan nama Light. Hal yang melatar belakangi saya membuat usaha ini adalah teknologi jaringan nirkabel masih belum banyak digunakan dalam pendistribusian internet di Indonesia. Hanya digunakan pada jaringan lokal atau jaringan GSM yang menggunakan kartu perdana. Pada saat ISP menggunakan kabel, ada dua pilihan jalur pendistribusiannya. Yang pertama menggunakan media bawah tanah. Yang kedua menggunakan kabel yang menggunakan tiang listrik seperti pada gambar ini. Tetapi kedua hal tersebut memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Lalu untuk tujuan utama saya membuat usaha ini adalah selain untuk profit tentu saja, dan juga ikut diharapkan agar dapat membantu dalam perkembangan teknologi informasi yang ada di Indonesia, terlebih khususnya pada media komunikasi internet, agar pendistribusiannya lebih menyeluruh, efektif dan efisien, dan terjangkau yang dapat diakses oleh banyak masyarakat Indonesia. Keunikan produk Light yaitu menggunakan media nirkabel seperti pada judul, tidak menggunakan kabel fiber optik yang umum digunakan pada ISP saat ini. Hal tersebut dapat mengurangi kos atau biaya dan kerumitan dalam instalasi, sehingga otomatis internet dapat lebih menjangkau ke semua kalangan orang dan menjangkau wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh akses internet. Berbeda dengan jaringan GSM yang digunakan pada ponsel atau perangkat portable, Light lebih murah karena menggunakan sistem langganan atau subscription dengan besaran bandwidth yang telah dipilih. Tidak seperti ISP GSM yang menggunakan sistem kuota yang membutuhkan dengan kuota tertentu akan dibayar dengan sejumlah kuota tersebut. Untuk riset dan analisis, untuk strength dari yang telah saya kumpulkan yaitu terjangkau, jangkauannya luas, tidak rawan terjadi kerusakan, dan unik, masih belum ada ISP atau masih sedikit sekali ISP yang menggunakan teknologi wireless. Terus untuk weakness atau kelemahan, rawan imitasi dan membutuhkan infrastruktur yang memadai. Untuk opportunity dan peluang, belum banyak saingan, jangkauannya yang luas. Untuk threat-nya, rawan dengan perubahan cuaca seperti hujan. Lalu sumber daya listrik harus stabil agar jaringan tidak terganggu atau terjadi kerusakan. Yang terakhir untuk threat-nya adalah peretasan. Lalu untuk target market utama dari usaha ini yaitu perumahan, apartemen, kosan, pedesaan, rumah makan, perkantoran. Dan potensial marketnya ada institusi negara seperti kantor bupati atau catatan sipil, bisa juga, dan institusi negara yang lainnya. Reachable market, komplek perumahan dan pedesaan. Ada beberapa fakta yang dapat mendukung usaha saya yaitu Light. Itu hasil survei yang telah saya kutip menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia masih didominasi pada Pulau Jawa, yaitu sekitar 65%. Sedangkan di wilayah lain seperti Kalimantan, penyebaran internet masih sekitar 5,8%. Di Maluku dan Papua 2,5%, di Sulawesi 6,3%, dan wilayah Indonesia yang lainnya masih sedikit pengguna internet. Lalu Indonesia meraih peringkat ke-6 dalam jumlah pengguna internet di dunia. Lalu yang terakhir, pengguna internet di Indonesia masih berjumlah sekitar
berjumlah sekitar 143,26 juta jiwa, sehingga banyak sekali potensi market yang ada di Indonesia. Lalu estimasi pasar. Setelah riset yang saya cari, provider di Indonesia masih didominasi oleh IndiHome dengan persentasi 87% dan dipenuhi oleh ISP lainnya seperti First Media 7%, MNC Play 3%, Bisnet 1%, MyRepublik 1%, dan ISP lainnya sebanyak 1%. Untuk rencana pemasaran atau marketing, saya menggunakan media sosial yang sering digunakan agar dapat menarik atensi dari publik, dan harus cepat karena waktu attention span orang-orang saat ini atau rentang perhatiannya sangat pendek. Oleh karena itu saya menggunakan media sosial. Untuk perencanaan finansialnya sebagai berikut, yaitu ada barang-barang yang dibutuhkan pada awal-awalnya, RJ45 konektor sebanyak 50 piece dengan variabel costnya sekitar 375.000. Lalu ada crimping tool sebanyak 2 piece dengan variabel costnya 250.000. Lalu ada LAN tester sebanyak satu buah dengan variabel cost 300.000. Dan juga ada kabel UTP Cat 6 dengan satu buah dengan variabel costnya 2.500.000 rupiah. Lalu ada toolbox juga satu buah dengan fixed cost 150.000, tang 2 buah fixed cost 55.000, obeng 2 buah dengan fixed costnya 30.000, ada gunting satu buah dengan fixed costnya 20.000. Lalu ada router 5 buah dengan variabel costnya 1,5 juta. Lalu ada access point untuk distribusi internetnya, yaitu menggunakan dari Cisco, itu lebih tepatnya R5AC Light Bundle yang satu dengan banyak satu dengan variabel costnya 84.146.350 rupiah. Lalu ada gaji pegawai sebanyak 5 dengan fixed costnya 5 juta, gaji CEO dengan satu buah yaitu 3 juta, dengan gaji manajer dengan 4 orang itu 10 juta, dan untuk biaya publikasi dengan variable costnya 1 juta rupiah. Lalu untuk penjadwal pelaksanaan pada Januari di minggu ke-1, 2, 3 kita akan melakukan pengadaan peralatan. Lalu untuk minggu ke-4 di Januari dan minggu pertama di bulan Februari akan melakukan quality control. Lalu di bulan-bulan selanjutnya, minggu-minggu selanjutnya melakukan kegiatan penjualan. Sama juga dengan marketing atau promosi iklan, mengurus dokumen keuangan, alternatif strategi pasar, dan strategi bisnis. Lalu untuk 1 bulan penuh di bulan April akan melakukan identifikasi suksesor dan transfer aset. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.